Simbiosis oleh Indah Prihatin NIM 8578368808. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan, yang pertama alat-alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, yang ketiga lingkungan sekitar. Dasar teori, terjadinya hubungan timbal balik antara dua organisme yang berbeda disebut juga dengan simbiosis. Simbiosis parasitisme. Yang pertama, pada sisik naga dengan pohon nangka. Pohon nangka menjadi pihak yang dirugikan pada hubungan simbiosis ini, sedangkan sisik naga menjadi pihak yang diuntungkan. Kerugian pada pohon nangka meliputi batangnya mudah lapuk, sedangkan keuntungan sisik naga dapat hidup dengan subur di pohon nangka. Yang kedua, tanaman cabai dan kutu daun. Tanaman cabai menjadi pihak yang dirugikan pada hubungan simbiosis ini, sedangkan kutu daun menjadi pihak yang diuntungkan. Kerugian tanaman cabai meliputi batangnya mudah layu dan kering, sedangkan keuntungan kutu daun dapat menghisap cairan pada daun dan batang tanaman cabai. Yang ketiga, kutu dengan kucing. Kucing menjadi pihak yang dirugikan pada hubungan simbiosis ini, sedangkan kutu menjadi pihak yang diuntungkan. Kerugian kucing meliputi badan menjadi gatal, sedangkan keuntungan kutu dapat menghisap darah kucing sehingga ia merasa kenyang. Yang keempat, nyamuk dengan manusia. Manusia menjadi pihak yang dirugikan pada hubungan simbiosis ini, sedangkan nyamuk menjadi pihak yang diuntungkan. Kerugian manusia meliputi badan menjadi gatal, hingga dapat terkena sakit malaria, demam berdarah, dan cikungunya, sedangkan keuntungan nyamuk dapat menghisap darah manusia sehingga ia merasa kenyang. Yang kelima, lalat buah dengan buah belimbing. Buah belimbing menjadi pihak yang dirugikan pada hubungan simbiosis ini, sedangkan lalat buah menjadi pihak yang diuntungkan. Kerugian buah belimbing meliputi mudah busuk, sedangkan keuntungan lalat buah dapat bertelur dan menghisap sari buah belimbing. Selanjutnya, simbiosis komensialisme. Yang pertama, pohon duet dan tumbuhan paku. Pohon duet menjadi pihak yang tidak rugi dan tidak untung pada hubungan simbiosis ini, sedangkan tumbuhan paku menjadi pihak yang diuntungkan karena dapat menumpang hidup pada pohon duet, sedangkan pohon duet tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Yang kedua, daun sirih dan pohon sirsak. Pohon sirsak menjadi pihak yang tidak rugi dan tidak untung pada hubungan simbiosis ini, sedangkan tanaman sirih menjadi pihak yang diuntungkan karena dapat menumpang hidup pada pohon sirsak, sedangkan pohon sirsak tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Yang ketiga, bunga anggrek dan pohon kelengkeng. Pohon kelengkeng menjadi pihak yang tidak rugi dan tidak untung pada hubungan simbiosis ini, sedangkan bunga anggrek menjadi pihak yang diuntungkan karena dapat menumpang hidup pada pohon kelengkeng, sedangkan pohon kelengkeng tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Yang keempat, katak dan tanaman palem. Tanaman palem menjadi pihak yang tidak rugi dan tidak untung pada hubungan simbiosis ini, sedangkan katak menjadi pihak yang diuntungkan karena dapat menumpang hidup pada tanaman palem, sedangkan tanaman palem tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Yang kelima, buah naga dan pohon kelengkeng. Pohon kelengkeng menjadi pihak yang tidak rugi dan tidak untung pada hubungan simbiosis ini, sedangkan buah naga menjadi pihak yang diuntungkan karena dapat menumpang hidup pada pohon kelengkeng, sedangkan pohon kelengkeng tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Yang keenam, bunglon dan tanaman cabai. Tanaman cabai menjadi pihak yang tidak rugi dan tidak untung pada hubungan simbiosis ini, sedangkan hewan bunglon menjadi pihak yang diuntungkan karena dapat menumpang hidup dan berlindung dari kejaran musuh yang mengancam hidupnya, sedangkan tanaman cabai tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Selanjutnya, simbiosis mutualisme. Yang pertama, kumbang dengan bunga air mata pengantin. Bunga air mata pengantin dan kumbang sama-sama menjadi pihak yang diuntungkan pada hubungan simbiosis ini. Bunga air mata pengantin diuntungkan karena adanya kumbang dapat membantu untuk penyerbukan, sedangkan kumbang diuntungkan karena dapat menghisap nektar pada bunga tersebut.
Yang kedua, kupu-kupu dengan bunga zinnia. Bunga zinnia dan kupu-kupu sama-sama menjadi pihak yang diuntungkan pada hubungan simbiosis ini. Bunga zinnia diuntungkan karena adanya kupu-kupu dapat membantu untuk penyerbukan, sedangkan kupu-kupu diuntungkan karena dapat menghisap nektar pada bunga zinnia tersebut. Yang ketiga, manusia dengan pohon. Manusia dan pohon sama-sama menjadi pihak yang diuntungkan pada hubungan simbiosis ini. Manusia diuntungkan karena dapat menghirup oksigen yang dikeluarkan pohon, sedangkan pohon diuntungkan dengan adanya manusia yang menghembuskan napas, mengeluarkan karbon dioksida yang diikat oleh pohon dan dijadikan sebagai proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan pada pohon. Yang keempat, cacing tanah dengan tanaman leci. Cacing tanah dan tanaman leci sama-sama menjadi pihak yang diuntungkan pada hubungan simbiosis ini. Cacing tanah mendapatkan makanan dari jatuhnya daun yang mengering dan membusuk, sedangkan tumbuhan leci mendapatkan keuntungan karena mempermudahkannya untuk menyerap air dan udara dari rongga tanah yang berlubang karena adanya aktivitas cacing tanah tersebut. Yang kelima, bakteri E. coli dengan manusia. Bakteri E. coli dengan manusia sama-sama menjadi pihak yang diuntungkan pada hubungan simbiosis ini. Bakteri E. coli berfungsi untuk mempercepat pembusukan pada usus besar serta dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat pada tubuh manusia. Sedangkan bakteri E. coli memperoleh keuntungan karena mendapatkan makanan dari sisa proses pembuangan di usus besar. Yang keenam, kutu daun dengan semut. Kutu daun dan semut sama-sama menjadi pihak yang diuntungkan pada hubungan simbiosis ini. Kutu daun adalah serangga kecil penghisap getah tanaman. Getah yang dihisapnya akan dikeluarkan menjadi limbah yang disebut embun madu. Embun madu yang manis akan dimakan oleh semut, dan semut akan melindungi kutu daun dari berbagai serangga yang menyerangnya. Dasar teori, simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua organisme yang berbeda yang mana salah satunya mengalami kerugian dan yang satunya mengalami keuntungan dari pihak yang dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan bagi salah satu organisme, sedangkan pada organisme satunya tidak mengalami kerugian dan tidak pula mengalami keuntungan. Sedangkan simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda dan saling menguntungkan. Hubungan ini sangat positif karena dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Artinya, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Demikian laporan penelitian dari saya. Thank you.